Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para juri beserta tim yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Naifa Fania Sitoputri dari SMP Negeri 1 Kota Semarang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ekoenzim dan Jeruk Nipis dalam menurunkan merkuri kerang hijau. Latar belakang penelitian saya yaitu Indonesia yang dikenal sebagai negara maritim inilah menghasilkan hasil laut yang sangat melimpah, salah satunya kerang hijau. Kerang hijau banyak dikonsumsi oleh manusia karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Tetapi kerang hijau memiliki sifat filter feeder yang berarti dapat terkontaminasi logam berat. Hal ini disebabkan karena kerang hijau hidup di dasar lautan dan dapat menyerap zat apa saja di sekitarnya. Kerang hijau dapat mengandung berbagai jenis logam berat, salah satunya merkuri. Kita memerlukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka dari itu penelitian saya menyarankan penggunaan ekoenzim dan air perasan jeruk nipis untuk menurunkan kadar merkuri pada kerang hijau. Adanya alternatif tersebut, manusia menjadi aman untuk mengonsumsi kerang hijau. Penelitian saya bertujuan untuk 1. Mengkaji pengolahan limbah buah dan sayur menjadi ekoenzim. 2. Menguji efektivitas ekoenzim dan air perasan jeruk nipis untuk menurunkan kadar merkuri pada kerang hijau. Landasan dari penelitian saya yaitu 1. Kerang hijau. Menurut Chairunisa tahun 2021, kerang hijau mengandung sifat filter feeder yang berarti dapat terkontaminasi logam berat. 2. Merkuri. Menurut Hadi tahun 2013, semua bentuk merkuri bersifat racun. 3. Ekoenzim. Menurut Aulia tahun 2022, ekoenzim merupakan larutan zat organik yang terbuat dari sisa sayur atau buah dicampur gula merah dan air dengan komposisi 3:1:10. Menurut Dewi tahun 2021, ekoenzim mengandung asam asetat dan menghasilkan gas O3 saat fermentasi. 4. Jeruk nipis. Menurut Ambarwati tahun 2017, jeruk nipis mengandung mineral dan vitamin dan mengandung unsur senyawa kimia seperti asam sitrat. Penelitian saya didasari oleh penelitian Hilmi tahun 2018 tentang pengaruh perendaman berbagai jenis jeruk terhadap kandungan kadar timbal Pb dan kromium pada kerang hijau. Penelitian saya juga didasari oleh penelitian Widyasari tahun 2021 tentang studi teknik bioremediasi karena tercemar logam berat dengan menggunakan ekoenzim. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu 1. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu observasi eksperimental uji laboratoris. 2. Alat yang digunakan yaitu wadah sebagai tempat ekoenzim, pisau, talenan, timbangan, alat penyaring, label, spidol, pH meter, wadah plastik bening, wadah sebagai tempat kerang hijau, gelas ukur, cawan porselin, cawan crucible, alat oven, dan alat AAS. 3. Bahan yang diperlukan yaitu limbah buah atau sayur, jeruk nipis, air, gula merah, dan kerang hijau. 4. Penelitian ini dilaksanakan di rumah dan di Laboratorium Forensik Polda Jateng pada tanggal 18 Desember 2021 sampai 17 Juni 2022. 5. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi. Dan 6. Analisis data yang digunakan yaitu uji ANOVA dan uji Duncan pada SPSS One Way ANOVA. Pada sampel uji coba, kita memerlukan 30 gram kerang hijau. Terdapat 5 variabel ditambah 1 variabel kontrol yaitu fenol. Langkah-langkah uji efektivitas yaitu 1. Kerang hijau dicuci bersih dan diambil dagingnya. 2. Dihaluskan. 3. Ditimbang. 4. Ditambahkan cairan ekoenzim pada V1 sampai V4 sebanyak 50 ml. 5. Ditambahkan air perasan jeruk nipis pada V5 sebanyak 50 ml. 6. Direndam selama 45 menit. 7. Diuji di Laboratorium Forensik Polda Jateng menggunakan alat AAS dengan 3 kali pengulangan. Berikut hasil dan pembahasan yang diperoleh. Pembuatan ekoenzim yang terbuat dari limbah sayur atau buah dicampur gula merah dan air dengan komposisi 3:1:10 memerlukan waktu fermentasi selama 3 bulan. Pada 7 hari pertama, wadah ekoenzim dibuka selama 30 detik agar gas yang berada di dalamnya bisa keluar. Pembuatan air perasan jeruk nipis yaitu 1. Cuci bersih jeruk nipis dengan air yang mengalir. 2. Belah menjadi 2 bagian. 3. Peras menggunakan alat pemeras.
Hasil uji efektivitas menunjukkan bahwa V4 memiliki rata-rata kandungan merkuri terendah sebanyak 0,00698, sedangkan V0 memiliki rata-rata kandungan merkuri tertinggi sebanyak 0,02970. Hasil pada tabel dapat diperjelas melalui diagram garis. Dapat dilihat bahwa terdapat penurunan secara signifikan pada V4. Diagram garis dapat diperjelas melalui diagram persentase. Dapat dilihat bahwa V4 memiliki kandungan merkuri sebanyak 23,5% dibandingkan dengan V0. Hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai signifikan p-value lebih besar dari 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai signifikan p-value lebih kecil dari 0,05, yang berarti data tersebut terdapat perbedaan. Hasil uji Duncan menyatakan bahwa setiap variabel memiliki perbedaan secara signifikan. Namun, terdapat dua variabel yang tidak berbeda secara signifikan, yaitu V4 dan V5. Dikarenakan V4 dan V5 terdapat pada satu kolom. Hasil uji lab dapat disimpulkan bahwa V4 dengan komposisi ekoenzim yang terdiri dari limbah salak, nanas, jambu, mangga, jeruk, semangka, pepaya, apel, dan melon mampu menurunkan kadar merkuri menjadi 23,5%. Adalah variabel yang paling efektif untuk menurunkan kadar merkuri pada kerang hijau. Sedangkan V5 dengan komposisi air perasan jeruk nipis mampu menurunkan merkuri menjadi 24,6%. Adalah variabel yang efektif kedua untuk menurunkan kadar merkuri pada kerang hijau. Menurut Dewi tahun 2021, ekoenzim mengandung asam asetat dan memiliki nilai pH 3,8. Dan menurut Ambarwati tahun 2017, jeruk nipis mengandung 7-8% asam sitrat dan dapat dikatakan sebagai pengikat logam atau selator. Dapat disimpulkan bahwa 1. Ekoenzim merupakan cairan multiguna yang bermanfaat karena terbuat dari limbah sayur atau buah dicampur gula merah dan air dengan komposisi 3:1:10 yang memerlukan fermentasi selama 3 bulan dan setelah fermentasi memiliki nilai pH 3,8. 2A. V4 dengan komposisi ekoenzim yang terdiri dari limbah salak, nanas, jambu, mangga, jeruk, semangka, pepaya, apel, dan melon mampu menurunkan kadar merkuri menjadi 23,5% karena mengandung asam asetat. B. V5 dengan komposisi air perasan jeruk nipis sebagai alternatif kedua mampu menurunkan kadar merkuri menjadi 24,6% karena mengandung 7-8% asam sitrat. Terdapat beberapa saran yang saya ajukan, yaitu 1. Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan menggunakan sampel uji yang berbeda untuk mengetahui efektivitas ekoenzim dan air perasan jeruk nipis. 2. Dibutuhkan penelitian selanjutan untuk mengetahui kandungan yang terdapat pada V4. 3. Dibutuhkan penelitian lanjutan dengan variasi lama perendaman pada sampel uji untuk mengetahui efektivitas penurunan kadar merkuri pada kerang hijau. 4. Masyarakat diharapkan melakukan pengolahan limbah organik untuk menghasilkan cairan multiguna yang bisa berfungsi untuk mengurangi kadar merkuri pada kerang hijau. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.